Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya guru di SMP YBL Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya melaksanakan layanan konseling kelompok dengan teknik rasional emotif behavior terapi untuk menangani siswa yang terjerumus di dalam pergaulan bebas. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video praktik layanan konseling kelompok. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan layanan konseling kelompok ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Masya Allah, ya, anak cantik. Sehat, Nak? Sehat, Bu. Silakan duduk. Masya Allah. Anak-anak tahu ya kenapa anak-anak dipanggil ke sini sama ibu? Tahu, kita mau melaksanakan layanan konseling Kelompok. Oke, ada baiknya sebelum kita memulai layanan konseling kelompok ini, Bu Uswa buka dulu ya, Nak ya, dengan salam dan berdoa. Ibu yang mimpin atau anak-anak? Ibu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, kita memohon ampun kepada Allah, kita berdoa agar kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, ya, Nak ya. Mari kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala kita masing-masing dan memohon ampun kepada Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama, Bu Uswa ucapkan terima kasih ya, Nak ya. Anak-anak sudah memenuhi panggilan Bu Uswa ke sini untuk melaksanakan layanan konseling kelompok. Anak-anak udah tahu kan pembahasan kita hari ini tentang apa? Tentang pergaulan bebas. Oke, sebelum kita mulai konseling kelompok ini, Ibu Uswa akan menyampaikan ada asas di dalam layanan konseling kelompok ini. Yang pertama, asas kerahasiaan. Tahu asas kerahasiaan itu apa? Tahu, coba apa asas kerahasiaan? Sesuatu yang Dirahasiakan. Betul. Apa-apa yang kita sampaikan hari ini tidak akan ada orang lain yang tahu. Itu namanya asas kerahasiaan. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Jadi silakan anak-anak secara terbuka menceritakan masalah anak-anak tentang pergaulan bebas. Oke? Yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Tidak ada paksaan di sini. Kalian menceritakan dengan sukarela, dengan senang. Tidak ada paksaan dari Bu Uswa. Paham? Paham. Kalau sudah paham, tujuan kita melaksanakan layanan konseling kelompok ini yang pertama adalah supaya anak-anak itu tahu solusinya dari masalah yang anak-anak sedang hadapi. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa mengemukakan permasalahan masing-masing, ya. Dan yang ketiga, anak-anak bisa beradaptasi dengan masalah yang sedang kalian hadapi ini. Dan yang keempat, anak-anak bisa saling memberikan masukan satu sama lain. Seperti itu tujuan dari layanan konseling kelompok ini. Oke, paham anak-anak? Paham. Kemudian yang selanjutnya, layanan konseling kelompok ini selama 40 menit ya, Nak ya, waktu kita. Jadi Bu Uswa berharap kita bisa menyelesaikan, kita bisa menemukan solusi dari masalah yang kita alami ini dengan memanfaatkan waktu selama 40 menit. Paham ya, Nak ya? Paham. Oke.
supaya kita semangat, konsentrasi, kita ice breaking dulu kali ya nak ya. Iya. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Setuju, mau? Diri ya. Oke, kita berdiri ya. Oke, jadi biar semangat nih. Jadi kayak gini, nanti kalau Bu Uswa bilang konsentrasi, tepuk tangan. Konsentrasi. Coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Jadi anak-anak ikuti apa yang Bu Uswah katakan. Oke? Kayak gini. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Bebek-bebek ayam-ayam. Bebek-bebek ayam-ayam. Ayam bebek ayam bebek. Ayam bebek ayam bebek. Berapa jumlah ayamnya? Berapa jumlah ayamnya? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak udah konsentrasi. Oke. Alhamdulillah kita semua udah konsentrasi. Kira-kira duduknya udah nyaman atau belum? Udah. Flora? Udah nyaman. Zaro? Iriska? Nyaman. Clara? Nyaman. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kegiatan kita dimulai dari siapa yang mau cerita duluan tentang pengalamannya terkait pergaulan bebas. Oke, Bu Uswa beri kebebasan. Silahkan. Oke. Atau Clara dulu? Oke. Oke, Clara, kalau Clara pacaran dari kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8, kelas 2 ya. Waktu itu Clara pacaran itu sama anak usia berapa? Seumuran. Seumuran. Sama teman sekolah. Bukan beda sekolah. Oh, beda sekolah, tapi dia kelas 8 juga. Iya, Sama sekolah mana? sekolah negeri. Sekolah negeri. Iya. Oke. Kita kan tadi ada asas keterbukaan ya nak ya. Jadi Clara silakan ceritakan tentang Clara awal pacaran sampai akhirnya ada yang namanya pergaulan bebas. Boleh ceritain ke ibu? Silakan, nanti teman-teman yang lain pun mengikuti ya, atau berikan masukan, berikan solusi buat Clara supaya Clara bisa menjadi lebih baik gitu. Oke? Bisa? Silakan. Nak. Dulu waktu pertama awal pacaran kelas 8, kenal itu Lewat lewat WA, terus ya ketemu tapi waktu itu belum pernah ngapa-ngapain sih, kayak ya pertama biasa bu pacaran gitu. ya namanya juga baru ketemu Iya, ya. pacaran terus ada berapa bulan, 1 bulan lah, 1 bulan pas 1 bulan 2 minggu itu kayak udah mau itu, udah kayak udah ngajak, tapi alhamdulillahnya kayak nggak mau, belum ngerti, kayak kelas 8 tuh masih Waktu itu belum terus ngerti banget lah. Terus tuh waktu udah berapa hari setelah itu ngajak lagi, terus kayak dia WA gitu, terus udah kayak nyiapin tempatnya gitu. Kayak udah janjian gitu udah kan. janjian gitu. Ntar kita di sini aja supaya Iya. nggak ada yang lihat gitu nggak sih ya kan? Iya. Nah, itu masih kelas 8. Iya, kelas Terus 8. lanjut. Terus diajak dia nggak bawa temen juga, kayak aduh gimana ya, takut gitu. Oh gitu. Nah, Oh kayak masih jadi dia bawa temen juga untuk pacaran di tempat yang udah ditentuin. Iya. Jadi kayak double date gitu nggak sih? Iya, double date. Terus kayak enggak, takut, pokoknya masih nggak tahu banget itu bu. Nah terus ya akhirnya dia marah, terus kayak bilang ya udahlah nggak usah, udah putus aja gitu. Waktu itu ngajak putus. Ya udah, kalau emang mau putus ya udah, tapi akhirnya dia kayak ini sekarang mau apa enggak gitu, kayak masih mastiin juga, bilang enggak mau, nggak usah, kan kayak gitu nggak boleh gitu. Terus akhirnya dia bilang kamu tuh kayak mana sih jadi cewek, nggak ini banget, nggak becus gitu. Kasar ya ngomongnya. Dimarahin gitu lah. Habis itu oh kayak gitu, ya udahlah mending udah putus aja gitu. Akhirnya Gitu, akhirnya putus 1 bulan 2 minggu. pacarannya cuma 1 bulan 2 minggu putus. Iya. Terus akhirnya kelas 9 Kelas 9 nih pacaran juga sama satu kelas, satu sekolah. satu sekolah sama siapa? Siapa ya? Anak kelas G. Oh, anak kelas G. Iya. Terus kayak mana itu kalau Kalau dia alhamdulillah belum pernah ngajakin, kayak masih ya biasa, itu juga alhamdulillah belum pernah ngajakin, seumurnya malah kayak alhamdulillah ngejaga. kayak ngejaga gitu? Alhamdulillah. Nggak boleh keluar misalkan pakai celana pendek gitu, kayak Oh gitu. nggak boleh Alhamdulillah. ini. Terus kalau main-main harus jaga beratnya. Oke. Kalau kita tanya ke Yuriska ya, kita Iya. tanya pengalaman, nanti kita saling memberikan masukan. Kalau Yuriska kayak mana nak? Pacaran dimulai dari Dari kelas 8 bu. cerita.
nggak Jadi, apa-apa. waktu It's itu okay. kelas 8 itu ketemu sama anak sekampung tapi beda kampung. Nah, terus Anak sekampung tapi beda kampung. anak sekampung aku di Beranti, dia di kampung baru Oke. gitu. Beda RT. Heeh. Jadi waktu itu ketemu di Dia sekolah di mana, Dok? Swadipa. Oh, Swadipa. Jadi waktu itu ketemu di SD Beranti kan, itu ramai juga. Jadi kan kayak lingkungannya sepi gitu loh Bu. Lingkungannya sepi itu kayak di belakang gitu berdua, tapi berdua tuh ada adik juga sih sama cowoknya. Terus itu, Double date juga kayak Clara. terus dia tuh kayak deketin gitu, kayak ngajak gitu, tapi pokoknya nggak mau. Terus suatu itu kayak ada apa ya, orang sana ngeliat, terus ini apa, iya itu pulang kerja loh Bu dari Iya bengkel. itu siapa? Kakak. Oh iya, kakaknya Yudiska, kakak kandung. Iya. Hmm. Terus itu apa, nyamperin lah, terus kayak dimarah-marah gitu, terus akhirnya pergi. Nah, Jadi akhirnya bubar akhirnya bubar tuh. Terus bubar itu HP itu disita loh Bu, karena sama kakaknya. sama ibu. Oh, sama ibu. Malah kena Terus marah sama kakak. Jadi katanya kalau mau pacaran udah nggak usah sekolah aja katanya gitu, daripada apa nanti akhirnya ngemaluin orang tua katanya gitu. Jadi akhirnya khawatir kan, terus meminta putus sama cowok itu. Jadi cowok itu nggak mau. nggak mau karena kan udah kadung jadian ya Nak ya. Terus akhirnya Akhirnya pulang, terus dia juga pulang, terus nanya di WA, terus mau gimana, terus itu dia kan masih cek tuh cek satu kan, terus tuh putus aja lah gitu, nanti malah kayak kelabasan gitu. Terus kata dia nggak mau, jadi berlanjut. lanjut sampai sekarang. Ibu ngerti perasaan. Tapi pas berlanjut tuh sempat putus sih pas kelas 9 ini, Oh sempat putus tapi lanjut lagi sampai hari ini. Oke, kalau Zara boleh sedikit menceritakan pengalaman Zara, it's okay, nggak apa-apa. Ditanya apa Bu? Kalau Zara pacaran dari kelas Naik kelas 9. naik kelas 9, terus gimana? Ya naik kelas 9 pacaran sama orang ini logo belakang Natar Cisarua, umur 20 tahun. Umur 20 tahun, terus Ya kayak gitu kan aku ngechat dibalas sama dia, nggak lama dari situ kan teleponan berapa menit kan mati gara-gara kuota kan. Nah terus itu lanjut lagi pas beli kuotanya lagi. Nah udah kayak itu beberapa hari, seminggu ada dia ngajak ketemu di rumahku kan. Yaudah akhirnya ketemu. Habis ketemu itu dia sama kawannya berdua ke rumah malam-malam kan. Nah terus itu kan dibuatin minum sama Zara. Udah lama Masya dari Allah, situ. kamu masih sempet buatin minum ya. Terus Ya nggak lama dari situ dia biasanya ngomong gini, besok hari Minggu besok kamu mau main nggak ke rumah, atau kata dia ya emang boleh sama ibu kamu, tak gituin. Ya boleh lah kata dia. Ya udah nanti aku izin sama ibu, tak gituin. Ya diizinin main. Nah udah berapa 3 mingguan itu dia ngajak lagi, kok tiba-tiba udah mulai Aneh. gimana gitu ya, mulai aneh ya, kayak mulai kayaknya. pertama pegang-pegangan Iya, gitu kan. pegang kayak pegang tangan. Tiba-tiba kok tangannya gini, Gerayang-gerayang. sini, gitu. Megang ini kan aku belum ngerti loh. Iya, jadi kamu kayak ih apaan gitu ya pertamanya respon Iya. kamu. Terus kan juga kan apa sih namanya, rumahnya jauh, jadinya bingung nanti kalau ini nanti pulangnya gimana. Jadi ada rasa khawatir juga ya. Dulu itu udah kayak gitu, dia kok malah tangannya gini gitu, kepala gini kan. Ngapain kata aku tangan kamu itu, kayak gituin. Nggak apa-apa, cuman megang, udahlah sana kata aku gitu. Ya udah habis asar itu, ayo anterin aku pulang nanti ke sorean. Ya udah pulang gitu. Akhirnya pulang. Terus Terus aku bilang udah sana, aku langsung pulang di 5.000 kamu tak gituin. Oke, it's okay. Itu waktu itu Zara masih kelas Naik kelas 9 baru. naik kelas 9. Nggak lama dari kelas 9 itu baru mau ini Anif ke 1 bulan. Enif kali. Ya itu aku putusin gitu loh Bu, karena dia sibuk sendiri lah, kok SU-nya sama cewek-cewek kata aku gitu kan. Jadinya mendingan udah kita putus aja sampai sini kata aku. Terus dia ya udah kata dia gitu, selesai. Terus setelah selesai sama cowokmu yang ini, Zara ada pacar lagi nggak? Enggak, masih jomblo sampai berapa sekarang. bulan. Oh, berapa Kalau bulan? Sekarang kan yang itu loh, yang di Lampung Timur itu. Yang di Lampung Timur sama yang umur 22 tahun. 22 tahun. Si Zara sukanya sama yang umur 20 ke atas ya kan? Apa ya pikirannya, apalagi kalau lagi berantem sama dia gini, misalnya berantem. Misalnya kayak berantem terus dia ngomong gini, udah nggak usah dibahas, nanti malah jadinya ributnya tambah besar. Jadi udahlah gitu. Kalau lagi marahnya dia baik-baik aja gitu, langsung baik gitu loh. Sama yang ini, sama siapa namanya sayang lupa? Muhammad Farah Aransyah. Farah.
Jadi Zahro pacaran sama umur 20 tahun. Kayak mana cerita nak pengalaman yang mengarah ke pergaulan bebas, boleh sharing sedikit? Yang mana? Ya misalnya ngapain pada saat pacaran gitu. Kan kalau yang waktu sama yang di Sarwa. Cisarua itu dia kan agak maaf ya kurang sopan gitu kan, pegang-pegang gitu. Kalau yang ini mungkin bisa diceritain sedikit untuk pengalaman teman-teman yang lain. Ya sama aja sih Bu, sama dia itu. Kayak gitu juga, kayak ngajak-ngajak juga gitu. Terus Zahro kayak mana menghadapinya gitu loh? Ya waktu pertamanya kan belum mau. Ya pokoknya gitulah Bu. Ya karena Susah. awalnya kan malu ya Nduk ya. Heeh. Pertama-tama mungkin masih bahasanya masih malu-malu gitu ya. Tapi kalau udah karena udah ada rasa percaya gitu nggak sama cowok itu? Pernah waktu itu percaya sama dia. Ngomong nanti iya aku serius sama kamu. Nggak Oh ini gitu. sama kamu, gitu. Gue nggak akan ninggalin kamu gitu. Tapi kalau kali ini dia emang bener serius Bu. Oh Wah, gitu. kalau dia It's okay. Kalau Flora bisa cerita nggak pengalaman Flora selama pacaran ini sama cowok Flora gitu? Boleh sedikit Bu Uswa? Kalau aku dari awal kelas 8 itu pernah pacaran sama Iya, satu it's sekolah. okay. Nah terus dari situ tuh dia tuh kayak ngedeketin gitu loh Bu. Emang awalnya nggak mau pacaran tapi dia ngajakin, ya udah. Terus selang mau masuk 3 bulan dia nih ngajakin main. Terus udah kayak gitu dia tuh kayak natap aku tuh beda gitu loh Bu. Kayak ada yang dia pengen gitu. Ngerti maksudnya. Nah dia nih ngedeketin aku juga kayak dia nih kayak penasaran doang. Kok Flora bisa tahu kalau dia cuma deketin Flora karena penasaran doang? Iya, karena kawan-kawannya ini pada bilang katanya dia ini banyak kayak video call, teleponan, chatan, segala macam itu Sama cewek lain. cewek-cewek lain gitu Bu, sering main juga. Nah dari situ kan aku berpikir dia cuma main-mainin doang. Terus kalau main itu ya dia tuh kayak gitu Bu, kayak ada Aneh-aneh hal gitu yang ya. dia pengen gitu. It's okay. Terus Dari situ aku tolak. Dia juga kayak orangnya nih kayak milih-milih gitu loh Bu. Dia nyarinya yang kayak cantik. Pokoknya tuh ya kayak gitulah yang body goals segala macam. Terus dari situ dia juga kalau itu kayak sok cuek gitu. Dari situ aku kayak kita yang ngerasanya kayak kita yang ngejar dia gitu ya. iya. Terus Tapi dari situ aku udah berpikir lebih baik diputusin daripada sama dia kayak nahan sakit hati gitu. It's okay. Terus Ya udah dari situ ngajakin putus. Tadinya dia nggak mau. Terus aku paksa, aku blok, aku buka lagi, aku ngajakin putus. Dari situ putus. Terus kayak dia nih dari bulan-bulan kemarinnya dia tuh kayak ngajakin aku lagi. Kayak dia pengen ngajakin balikan tapi aku nggak mau. Karena udah tahu gitu loh Bu sifatnya. Ya udah dari situ Putus. nggak kenal gitu, kayak asing sama dia. Karena dari awal Flora udah tahu. Karena kayaknya gini deh, Flora juga sama dia kayak nggak terlalu gimana gitu ya. Kayak perasaannya sama dia nggak full gitu. Terus akhirnya setelah itu abis putus jomblo lagi atau ada ini kayak ada selang 5 bulan 5 bulan untuk kayak sendiri gitu. Terus dapet cowok kenalan dari Fajar kelasku, kenalan sama anak STM itu. Terus tapi dia kayak gini loh Bu, kayak dia tuh nggak mau kalau misalkan aku keluar kayak tanpa hijab, pakai baju yang ketat. Tapi yang sama anak STM sampai hari ini masih. Kalau pacaran mohon maaf ya Nduk ya, kalau yang mengarah ke pergaulan bebas boleh sharing ke Ibu sedikit. Kalau itu sih kayak kali dia cuma megang gini Bu, kalau enggak ya pokoknya tuh ya kayak gitu, kadang megang sini Tapi aku kayak nggak mau, mengarah akunya geli gitu loh. Kadang kayak kalau dia nempel di bahu juga udah aku suruh geser gitu karena kayak ngerasa aneh gitu. Tapi kayak mengarah ke sana lah ya Nduk ya. It's okay. Nah teman-teman, anak-anak semua yang Ibu Uswa sayangi, inilah tadi cerita dari teman-teman kalian. Menurut Clara, pendapat Clara tentang cerita-cerita dari teman-teman Clara. Nanti kita saling memberikan masukan. Clara bisa nggak ngasih masukan ke Yuriska? Yuriska tadi pacarannya kayak gitu di tempat sepi kayak gitu, boleh kasih masukan untuk Yuriska? Sebaiknya nggak itu sih Bu, apa namanya, dijauhin aja. Dijauhin aja, jangan di tempat sepi Iya, gitu. Karena rame gitu biar apa namanya, ngehindarin dari pergaulan bebas ya. seks Iya. bebas maksud juga ke Zahro, ke yang lain kayak gitu ya. Hindari seks bebas. Kalau Flora juga gitu. Ada nggak masukan? Nggak ada, it's okay.
Jadi hindari pergaulan bebas. Gini loh, menurut Bu Uswa, pandangan kalian tentang menjalin hubungan dengan laki-laki yang bukan muhrim itu salah. Pandangan kalian tentang pacaran itu salah. Jadi pacaran itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Sekalipun kalian nggak ngapa-ngapain atau bahkan udah ngapa-ngapain, ya kan? Karena hanya kalian dan Allah yang tahu, kayak gitu. Itu akan merugikan diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak percaya bahwa pandangan kalian tentang pacaran itu salah, Ibu kasih video, oke? Tonton videonya tentang dampak dari pergaulan bebas. Mau? Ibu liatin videonya ya, ada siap? Siap. Kita sama-sama perhatikan video dampak dari pergaulan bebas. Sangat mengerikan. Ya, kita simak ya, Nak ya. Oke. Mana dampak pergaulan bebas? Hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, tekanan batin, tercorengnya nama keluarga. Berikut adalah contoh animasi dampak pergaulan bebas. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Itu pun seringkali aku sudah tertidur. Suatu hari aku mempunyai pacar. Menurutku dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku
aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi, dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik, karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu, Ayu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Pembelajaran dari kisah ini untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, hingga masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Semoga dengan adanya kisah ini dapat membawa sedikit wawasan bagi kalian tentang bahayanya pergaulan bebas. Bagaimana solusi mencegah pergaulan bebas? Mempererat hubungan dengan orang tua, memperluas wawasan, dan menetapkan tujuan hidup. Setelah melihat video tentang dampak dari pergaulan bebas, gimana perasaannya? Gue kasih tisu satu-satu deh. Oke. Tadi lihat nggak ekspresi orang tuanya si cewek tadi? Kalian bayangin, kecewa ya. Kalian dibesarkan oleh orang tua kalian. Kemudian pada saat kalian sudah menjadi anak yang dewasa, datang seorang laki-laki yang telah membuat hati kalian jatuh ke tangannya, sehingga kalian merasa tersanjung, merasa tersipu. Coba bayangin betapa sulitnya orang tua kalian mengandung, menyusui, membesarkan. Betapa sulitnya orang tua kalian mencarikan kalian nafkah. Ya enggak?
dan kemudian kalian di tengah-tengah hilaf karena pergaulan bebas atau seks bebas. Coba sekarang kalian bayangin deh wajah ibu kalian masing-masing. Masih punya ibu, Clara punya, Yuriska punya, Zara punya. Coba kamu sekarang sejenak 5 menit aja bayangin wajah ibumu. Misalnya nih, hari ini kamu bilang sama ibu, "Mak, Bu, maaf aku hamil." Sakit gak jadi ibumu? Sakit. Sedih kan? Orang yang sudah merawatmu, membesarkanmu, sehingga kamu menjadi anak yang cantik, sehat sampai hari ini. Pupus harapan dia, hancur hati dia karena melihat anak gadis yang dia sayangi gagal di tengah jalan. Ya kan? Coba deh nanti kamu sampai rumah, terus kamu menatap wajah ibumu, apa nak yang akan kamu ucapkan ke dia? Kalau Clara coba kata-kata untuk ibu. Mama, ibu gitu ya. Apa manggilnya? Mama. Mama. Kamu mau menyampaikan apa buat mama? Makasih udah kayak ngerawat dari kecil sampai sekarang, ngejagain. Udah bahagiain belum? Udah bisa ngebahagiain orang tua? Oh belum. Masih ya, kadang ada tingkat dari sekolah itu orang tuh udah seneng banget. Jadi pengen gak ngecewain orang tua dengan pacaran? Kalau Clara ibu suruh pilih orang tua atau pacar, Clara pilih siapa? Orang tua. Yakin? Enggak, susah Bu. Kadang ya tetepnya orang tua. Kalau cowok kadang bisa jadi cari. Kalau orang tua udah nggak tahu kita, karena satu-satunya orang yang mencintai kita tanpa tapi, yang bisa sayang sama kita tanpa tapi, menerima kita apa adanya, itu cuma orang tua. Iya nggak? Walaupun dia suka marah-marah, kadang-kadang ngomonginnya nyakitin, ngebentak kita, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita, ya nggak? Bener nggak? Bener. Ibu paham, pasti anak-anak ini pernah merasa tersakiti sama orang tuanya karena dimarahin. Iya, Omongannya nyakitin, tapi itu semua demi kebaikan. Sekarang Bu Uswa tanya, faktor penyebab dari pergaulan bebas itu apa yang pertama? Faktor dari pergaulan bebas. Iya, faktor penyebab dari kenapa kok orang itu bisa melakukan seks bebas, pergaulan bebas. Ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga, terus kurang kasih sayang dari kurang orang tua. kasih sayang dari orang tua, terus Rasa kesepian atau merasa kesepian. dari cowok terus. Bu Uswa yakin nak, setiap manusia sudah ditakdirkan untuk berpasangan. Kalian ini cantik, punya paras yang cantik, pakai hijab. Bu Uswa yakin kalian akan mendapatkan yang terbaik suatu saat nanti. Bener? Benar. Ya percaya nggak kayak gitu? Percaya. Ya nak ya, bisa? Bisa kan? Bisa. Insya Allah bisa. Siap nggak pacaran? Insya Allah siap. Tinggalin seks Bebas. Bisa. Aku bisa Bu, rubah mindsetnya. Pacaran itu nggak baik, pacaran itu nggak baik, pacaran itu nggak boleh. Rubah mindsetnya, oke? Oke. Dah sekarang Ibu Uswa mau tanya sama kalian. Setelah kalian melakukan konseling kelompok sama Bu Uswa, ini perasaan kalian gimana? Clara gimana setelah ikut layanan konseling kelompok sama Bu Uswa, perasaannya gimana? Gimana ya? Seneng atau sedih atau takut atau Gimana ya? Antara seneng takut. seneng takut gitu, nyesel gitu ya? Takut sedih apa? Seneng. Sedih campur-campur perasaannya ya. Iya. Udah bisa ngambil keputusan ya nak ya setelah ikut konseling kelompok sama ibu ya nak ya. Kalau Yuriska setelah ikut konseling kelompok sama ibu perasaannya gimana? Campur-campur Bu. Campur-campur. Masih udah bisa memutuskan kan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Seneng nggak konseling kelompok sama ibu? Seneng. Kalau Clara tadi Seneng. seneng tapi ada rasa takut Iya. ya. Kalau Zara seneng nggak konseling kelompok sama ibu? Terus campur aduk tapi ya nyadarin. tapi nyadarin. Alhamdulillah, itu harapan ibu nak ya.
Kalau Flora seneng nggak konseling kelompok hari Campur ini? sedih sih, Bu. Senang campur sedih, takut ya nak ya. Harapan ibu, anak-anak udah bisa memutuskan ya nak ya, mau tinggalkan tentang pikiran kalian bahwa pacaran itu menyenangkan, tinggalkan itu salah, dirubah mindsetnya ya. Pacaran itu salah, pacaran itu dosa, pacaran itu nggak boleh gitu, oke? Oke, kalau gitu sekarang anak-anak Ibu Uswa kasih LKPD dan evaluasi hasil. Jadi ntar Ibu Uswa kasih tahu ya nak ya, cara mengerjakannya gimana. Ini punya Clara, ini punya Zahrotusita, punyanya Flora, punya Yuriska ya kan. Ini kalian isi, penanya ada sayang? Oke, kita isi ya nak ya. Oke, Zahro, Flora, gini nak cara ngisinya sayang, perhatikan Bu Uswa. Ini diisi identitas anak-anak semua. Isi biodata nama, pilih pernyataan berikut yang paling sesuai dengan perasaan anak-anak. Yang ketiga, isilah dengan jujur dan sesuai dengan yang kalian rasakan. Kemudian beri tanda centang. 4, 3, 2, 1. 4 itu sangat sesuai, 3 itu sesuai, 2 itu cukup sesuai, 1 kurang sesuai. Nomor 1, saya mulai dapat mengemukakan dan menganalisis masalah tentang pergaulan bebas. Yang mana kira-kira? Sangat sesuai atau tidak? Kalau sangat sesuai, centang nomor 4. Silakan. Ya, udah selesai. Boleh Bu Uswa ambil. Oke. Ya, maaf, Ibu ambil nak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nak, kita sekarang udah mau masuk ke tahap akhir. Berarti kita akan segera mengakhiri konseling kelompok ini. Ada yang bisa disampaikan ke Ibu, Clara? Ada yang mau disampaikan ke Ibu? Misalnya Clara nggak akan apa, silakan. Nggak akan terjerumus lagi ke dalam pergaulan bebas, akan menjauhi pergaulan bebas, seks bebas, terus kayak menghindarin. Insya Allah. Kalau Yuriska? Makasih aja udah ngasih tahu tentang berbahaya tentang pergaulan bebas. Semoga bermanfaat ya buat Yuriska ya. Terus Yuriska bisa jadi anak yang baik, bisa banggain orang tua, bisa bahagiain orang tua ya nak ya. Kalau Zahro? Iya, gimana coba sampaikan ke Ibu? Ya makasih karena Ibu karena bimbingan konseling ini bisa jadi sadar gitu biar nggak deketin pergaulan bebasnya gitu aja. Bisa nak ya, tinggalin ya. Kalau Flora? Makasih buat Ibu udah menyadarkan kita semua untuk menjauhi pergaulan bebas. Jangan sampai terjerumus ya nak ya. Baik. Semoga pertemuan hari ini bisa membuat anak-anak itu merubah mindset anak-anak bahwa pacaran itu adalah suatu hal yang harus ditinggalkan supaya tidak terjadi seks bebas. Oke? Paham ya nak ya? Baik. Sebelum kita tutup pelayanan konseling kelompok ini agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah dulu ya sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita tutup pelayanan konseling kelompok ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya. Sekali lagi, Bu Uswa ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua karena sudah memenuhi panggilan Bu Uswa di sini. Bu Uswa berdoa mudah-mudahan anak-anak semua bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Dan Bu Uswa berharap semoga kalian bisa menjadi mar'atus solihah, wanita yang solihah, wanita baik, bisa mendapatkan jodoh yang baik, bisa membuat orang tua kalian tersenyum bahagia karena bangga kepada kalian. Ibu Uswa kalian pasti bisa. Ibu Uswa yakin kalian pasti bisa. Ya, kita tutup ya nak ya. Ibu Uswa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Anak-anak kalau mau ke kelas lagi silahkan ya. Dari Clara ya. Silahkan Clara. Makasih ya nak ya. Yuriska, makasih sayang. Zahro sehat-sehat ya nak ya. Flora sehat ya nak ya. Terima kasih semuanya.